Amel, hai Jiveni, apa kabar? Hai Timi, baik. Hai Ceh. Baik. Ceh, aku mau nanya dong nih dari Ceh Amel ke Jiveni, boleh nih. Gimana sih awal cerita mulainya bisa ketemu sama Ko Vincent, Ko Agus, Ko Steven, dan Ko Insan? Jadi awalnya bisa ketemu Steven, Agus, sama Vincent nama Ko Insan itu Vincent itu sepupu aku. Terus kalau misalkan Agus sama Steven itu teman SMP aku. Nah, bulan Agustus itu mereka ngajak main. Vincent dulu awalnya ngajak main gitu. Terus aku pikir, oh ya udah, karena emang kita pernah main bertiga kan. Terus Vincent bilang, ada Agus sama Steven, Pen. Terus aku kayak bingung gitu loh. Hah? Ada Agus sama Steven? Terus kayak, kan kayaknya mereka ini teman SD-nya Meting, AJ maksudnya. Jadi aku kayak bingung gitu. Mereka sama sekali nggak pernah main sama AJ, jadi kayak tumben kata aku ya. Terus aku berpikir, oh mereka kayaknya mau buat kue kali ya, mau minta diajarin gitu. Terus pas aku tanya ke Vincent juga iyain aja kalau mau bikin kue gitu. Terus akhirnya pergilah kita ke rumah AJ. Nah, kalau ketemu Ko Insan itu kita ketemunya pas sel deh. Jadi kalau aku ketemunya dari situ sih. Kalau aku, jadi Agus sama Steven sama Vincent itu sebenarnya temanku dari SD. Agus sama Steven itu teman sekelasku waktu 4 SD dan mereka itu super nakal orangnya. Pokoknya satu hari tanpa guru marah-marah teriak Steven sama Agus tuh nggak mungkin. Jadi yang ada di otak aku tuh itu kan. Terus kalau Vincent itu teman bulu tangkisku dulu waktu SMP. TS suka ketemu di GOR gitu loh. Dan menurutku Vincent ini orangnya yang suka marah-marah. Jadi kayak dulu Vincent tuh suka marah-marah kan. Nah terus aku baru pulang ke garis Sydney, tiba-tiba mereka bikin grup gitu nih. Ada isinya tiba-tiba ya Vincent, Penny, Agus sama Steven. Terus bilang gini, main yuk. Aku kan kayak, hah? Ini udah sekian purnama nggak pernah ketemu kok tiba-tiba mau main datang ke rumah lagi. Kayak, tanya. Terus kayak bener-bener, ya udah kalau nggak bisa pergi ke mall, kita ke rumah lu aja gitu loh. Kayak maksudnya, oh kok pengen banget ya main gitu loh kayak. Terus mereka bilangnya mau bikin kue, jadi aku mikirnya kayak, oh ya udah nggak apa-apa deh ke rumah aja gitu kan. Itu sih. Terus pas mereka nyampe rumah, awkward banget kan, tapi maksudnya si Steven sama Agus ini berusaha buat kayak, hai gitu loh, kayak jadi sok asik aja gitu. Ya udah waktu di rumah kan aku ngobrol-ngobrol juga kan sama Feni, sama mereka. Terus kayak aku kaget tiba-tiba aku diajak buat lahir baru sama mereka yang dulu tuh di otak aku tuh nggak ada sama sekali loh mereka tuh bakal pergi ke gereja. Ini maksud, ya maksudnya paham. Ini tuh ada apa ya gitu loh. Gitu sih. Aku lihat karena aku melihat perubahan Steven sama si Agus gitu sih. Kalau Vincent juga. Berarti apa sih yang sebenarnya membuat Cece ini mau menerima Injil dari mereka gitu? Apa karena mereka teman terus kayak maksudnya bisa lihat perubahan hidup mereka atau ada faktor lain juga sih? Coba. Kalau aku menerima Tuhan Yesus itu bukan karena mereka, tapi aku ngeliat juga perubahan dari mereka gitu loh. Setelah mereka lahir baru gitu, benar-benar berbeda, benar-benar wah gila mereka berubah banget, jadi baik banget, terus ya kelihatan lah gitu bedanya. Terus karena mereka injilin aku jadi kayak oh ya aku pengen tahu Tuhan Yesus itu seperti apa gitu. Soalnya dulu kan aku kayak merasa kosong banget dalam hidup aku. Kosong, benar-benar kosong, kayak padahal teman, keluarga, uang itu ada, tapi aku selalu ngerasa kosong gitu. Terus jadi aku kayak pengen nyari sesuatu gitu. Jadi dulu itu aku juga orangnya itu selalu haus pujian orang gitu loh. Kayak aku pengen dipandang sama orang lain bisa gitu. Tapi apa ya, akibatnya ya
yang aku dapetin waktu itu kegagalan. Terus ya aku sedih lah, kayak kenapa sih aku bisa dapet kayak gini, kenapa sih emang aku sebodoh itu apa ya, yang sebenarnya kayak seharusnya aku tuh nggak boleh begini loh, dengerin omongan orang. Harusnya yang aku dengerin tuh omongan Tuhan gitu. Jadi buat apa aku dengerin kata orang, tapi aku nggak dengerin kata Tuhan sendiri. Gitu sih. Ya. Aku juga ngerasa kayak gitu sih, aku baru sadar. Kayak kata orang tuh sebenarnya nggak ada artinya. Kayak misalnya kata orang yang nggak membangun ya. Kadang kan ada kritik kan ada dua, yang membangun sama nggak membangun. Kadang-kadang kritik yang nggak membangun itu nggak akan melabel diri kita lagi gitu loh. Ya kan? Jadi kayak dulu ada yang ngejatuhin, aku ngerasanya kayak, oh emang aku kayak gitu ya. Tapi sekarang aku lebih ngerasa, oh kalau Tuhan bilang aku berharga, aku berharga. Kalau Tuhan bilang aku bisa, aku bisa. Kalau Tuhan bilang aku nggak kayak gitu, aku nggak kayak gitu. Jadi bukan hal-hal dari mulut manusia lagi yang jadi prioritas kita. Gitu. Aku rasanya gitu sekarang. Aku nih orangnya suka lari. Jadi aku udah Kristen emang dari kecil sebenarnya. Dan aku tahu Tuhan tuh punya sesuatu, punya tujuan di hidup aku gitu. Tapi aku selalu lebih ke, ntar aja deh Tuhan, aku mau bebas gitu. Aku tuh tipenya kayak gitu loh. Dan kalau Tuhan kasih sesuatu, aku tuh kayak, ntar aja deh Tuhan gitu loh. Tapi setelah kan aku pergi ke Sydney, kayak di situ tuh Tuhan juga tangkap aku sama komunitas gereja gitu, orang-orang Indonesia. Terusnya begitu pulang Cilegon juga ada lagi kayak cara Tuhan buat deketin aku sama pribadinya gitu loh. Jadi aku merasa, oh kemanapun gue lari, gue gak akan pernah lari, karena kalau Tuhan udah bilang A, gue harus lakuin A, aku harus lakuin A gitu. Jadi begitu kemarin, kayak mereka, si Vincent kan tipe orang yang tegas kan, dia giniin aku, lu gak bisa kayak gitu, lu kalau lahir baru, hidup kamu harus benar-benar untuk Tuhan, karena Tuhan tuh mau kamu berproses seperti itu. Terus aku juga lihat perubahan Vincent, Agus, Stephen dari situ sih, juga mau taat lah gitu. Terus. Jadi salah satu hal lain yang membuat Cece juga akhirnya menerima Injil juga karena Cece juga melihat perubahan di setiap hidupnya teman-teman Cece ini ya, dari mulai dari Agus, Ko Stephen, bahkan juga Ko Vincent gitu. Wow, luar biasa. Oke. Apa sih yang terus yang Cece rasain setelah menerima Tuhan gitu, setelah lahir baru, dan apalagi kemarin habis dibaptis kan gitu. Jadi apa yang ada yang berubah nggak sih gitu, apa yang Cece rasain, boleh ceritain nggak? Boleh. Jujur abis lahir baru terus abis dibaptis itu benar-benar bikin hidup aku berubah banget. Bikin gimana ya, sebelumnya hidup aku kayak ngerasa oh gitu-gitu aja, ya udah gue kuliah, gue tidur gitu. Terus kalau sekarang ini ngerasa hati aku lebih damai gitu, terus lebih berapi-api gitu, kayak pengen cari firman Tuhan terus gitu. Itu sih perubahan yang aku rasain sekarang. Oh, sama ada lagi. Dulu aku itu suka banget ngomong kasar banget. Terus kayak abis lahir baru sama baptis ini, kayak setiap mau ngomong kasar kayak mikir, oh ngapain ya aku ngomong kasar gitu, gak ada gunanya juga gitu. Jadi setiap mau ngomong kasar nggak bisa. Aku delete aku delete, terus ganti kata-katanya lebih kayak weh gitu. Lebih halus gitu ya. Weh. Iya. Aku sih gitu. Wow. Kalau aku apa ya? Sebenarnya bukan ada perubahan yang signifikan, tapi lebih ke aku lebih damai. Kalau aku mau ngambil keputusan, mau ngambil sesuatu, sekarang aku lebih bergantung sama Tuhan. Aku kan tipe orang yang overthinker. Aku khawatir ini itu. Cuman semenjak aku deketin diri ke Tuhan, aku lebih merasa damai. Dan setiap keputusan yang aku ambil itu
aku tahu ada resikonya, tapi aku juga tahu Tuhan selalu kalau Tuhan buka jalan tuh pasti gimana ya, aku rasanya lebih tenang gitu. Terus satu lagi, aku ngerasain banget adekku kemarin juga baru dibaptis kan. Jadi adekku itu tipe orang yang cuek banget, parah cueknya. Dan ketika aku berusaha buat berbahasa roh setiap malam, aku semenjak ikut sel, aku cari Tuhan bahasa roh setiap malam. Terus tiba-tiba adekku malam itu ke kamarku, terus kayak dia nanya, aku tuh nggak tahu loh cerita Alkitab itu apa. Intinya tuh dia jadi mau tahu gitu loh tentang siapa sih sosok Tuhan Yesus. Gitu. Akhirnya malam itu juga aku bawa dia lahir baru lewat telepon sama Vincent. Soalnya aku kan belum bisa kan kali itu, karena aku juga baru. Aku cuma jelasin dia tentang keselamatan. Tapi di situ dia bisa ngerti dan dia mau cari terus setiap hari sampai akhirnya kemarin dia lahir baru. Terus dari situ aku ngerasa, oh ini ya ikut Tuhan, kayak semuanya tuh bisa terjadi gitu. Walaupun menurutku nggak make sense loh, adikku tuh bisa lahir baru di umur sekarang, di masa-masa dia puber, yang kalau menurutku masa puber itu masa-masa yang lagi mau bebas, yang lagi mau ugal-ugalan gitu loh. Gitu sih. Aku rasanya puji Tuhan, iya. Dan bahkan kemarin juga dibaptis ya, Cek? Iya. Wow, luar biasa. Malah dia juga ajak-ajak temennya gitu loh. Dia nggak malu masalahnya. Maksudnya kan biasa kan kalau kita anak muda, apalagi teman-temannya kayak gitu kan, dia tuh nggak malu. Gitu. Wow. Malah dia bisa khotbahin pamanku loh. Kayak mobil tiba-tiba dia bisa ngomong gitu. Aduh, aku rasanya kayak ini ya dipimpin sama Tuhan gitu. Wow, luar biasa ya. Jadi kita berdua tuh mikir kayak walaupun pandemi ini emang nyusahin orang ya, tapi kita tuh bersyukur banget. Gara-gara pandemi ini kita bisa jadi lahir baru loh gitu. Kalau nggak ada pandemi kita nggak bisa bayangin, nggak bisa ada di sini gitu, nggak bisa Zoom sama Timi, nggak bisa tentu di Serang di UPH kan, jadi dia pasti stay di situ. Dan aku pasti masih di Sydney nih kalau nggak ada pandemi. Beneran deh. Jadi kayak aku tuh pulang ke sini tuh karena Tuhan juga suruh aku sebenarnya. Jadi kayak aku kan kemarin baru dinubuatin sama papanya Timi kan. So gue kayak baru relate gitu loh. Kayak sebenarnya Tuhan tuh nyuruh aku pulang tuh ada tujuannya gitu. Sebenarnya kalau aku nggak mau pulang juga aku bisa. Tapi setiap malam aku tuh selalu ayo pulang gitu. Pulang aja ke Cilegon, kayak ada something gitu loh yang harus aku kerjain. Gitu sih. Ternyata Tuhan ada tujuan. Bener banget. Wow, luar biasa. Sebenarnya ninggalin kerjaanku juga kan di Sydney kan. Sebenarnya masih ada kerjaan. Nah terus aku tuh bilang kan waktu aku masih di sini, Tuhan kalau aku pulang ke Cilegon, aku harus ngapain? Ya maksudnya kan aku buka pastry di Cilegon. Kayak pastry tuh nggak bisa yang murah harganya. Kayak ini kita tuh ngomongin urusan location gitu ya. Kalau di Jakarta masih oke Tuhan gitu. Tapi kalau di Cilegon Serang, aduh kayaknya nggak mungkin jalan deh gitu loh. Terus tapi walau semakin aku bergumul, semakin ada rasa yakin di dalam hati aku gitu loh. Kayak udah nggak apa-apa, ayo. Nggak usah, jangan takut, jalanin aja dulu gitu. Jadi aku beraniin diri buat beli ini, beli itu, buka gitu loh. Dan sekarang tuh puji Tuhan aku ngerasa bener-bener aku nggak pernah endorse, aku nggak pernah intinya nggak pernah promosi yang sampai keluarin budget sebanyak apa gitu loh. Tapi kayak aku ngerasa ini tuh Tuhan yang promosiin aku, kayak ada aja tiap aku buka selalu ada gitu loh. Cukup untuk aku nambah-nambah uang jajan, nambah-nambah tabungan gitu. Terus ya aku ngerasa kalau Tuhan minta kita sesuatu, Tuhan juga pasti provide. Gak mungkin dia minta A, terus dia tinggalin gitu. Kayak gak mungkin. Karena aku ngerasain sendiri. Wah, dulu pas
pas kuliah juga kondisinya itu aku juga belum beribadah juga ya, belum beribadah ya gitu deh pokoknya. Tapi temanku itu ngajak aku untuk ikut youth campnya kampus gitu. Terus oh ya udah aku ikut. Terus di youth campnya kampus ini kan ada pelayanan lahir baru juga. Terus pas mereka lagi melayani, saat itu aku bilang oh enggak, aku enggak kayak nolak gitu, kayak nolak. Terus pas mereka lagi melayani, mereka itu kan abis itu berdoa bareng gitu tuh. Terus pas berdoa, di situ aku nangis, nggak tahu kenapa aku nangis. Waktu Henny lahir baru ya kan di rumahku kan lahir barunya. Dia benar-benar dilatih sama Tuhan, dia nangis loh. Saya aku tuh bisa ngerasain, oh ada hadirat Tuhan di sini itu loh. Ini kan aku waktu balik ke sini kan juga sebenarnya aku doa sama Tuhan. Kayak Tuhan aku tuh pengen punya komunitas gitu, tapi yang mana gitu loh. Kalau Tuhan tuh mau aku ke Cilegon, tapi aku masa nggak dipersiapin apa-apa gitu, kayak bisnis baru buka, terusnya komunitas nggak ada, teman-teman nggak ada gitu loh. Tapi satu-satu tuh Tuhan sediain. Itu sih doa aku pengen punya komunitas dan benar-benar dijawab. Iya. Sebenarnya Tuhan tuh udah jawab itu lama. Sebenarnya mereka tuh ngajak main aku tuh udah sekitar 3 minggu ya, tapi aku nggak bisa terus. Ya kan, Pen? Sebenarnya grup itu semenjak aku berdoa, grup itu tuh langsung jadi gitu loh besoknya. Jadi kayak mereka ngajakin main, tapi aku nggak tahu ternyata itu jawabannya gitu loh. Aku kayak mundur terus kayak, ntar aja dia mainnya, ntar aja dia. Aku tuh fokus sama yang aku kerjain gitu loh. Gitu sih. Jadi satu hal yang aku pelajarin, jangan pernah nolak sesuatu yang apa ya? Sebenarnya yang mundur itu bukan Tuhan, tapi kitanya sendiri gitu loh. Tuhan tuh udah kasih, tapi kitanya aja yang mundur gitu. Sih. Setelah baptis, pas yang papi kamu nubuatin kita bertiga, itu besokannya aku itu baca Alkitab, terus gak tahu kenapa abis itu aku nangis lagi, gak ada alasan, tiba-tiba nangis. Dan waktu itu kalau nggak salah Om Eng juga chat aku, mungkin hatinya tergerak gitu loh buat muridin Fanny juga gitu loh. Dia ngomong ke aku gitu loh. Jadi mungkin memang gitu deh, aku nggak tahu cara ngomongnya gimana. Tapi sebenarnya emang sebelum abis yang nubuatin itu, aku malamnya berdoa, Tuhan, tolong pakai aku gitu, tolong pakai aku untuk bisa melayani gitu. Terus, iya benar-benar, aku doa gitu. Terus besoknya Om Eng, papi kamu langsung chat Vincent terus chat aku, Van, kamu mau nggak dimuridkan oleh Pastor Eng gitu. Terus kayak aku gitu, gitu, bukan aku yang nyari loh gitu. Benar-benar kan jawab doa aku gitu. Wow, luar biasa. Jadi pertanyaanku adalah selama Cece kayak ikut sel dan intinya fellowship gitu bersama-sama kita, sebenarnya apa sih Ce yang bikin Cece tuh benar-benar enjoy gitu di dalam persekutuannya gitu sih Ce? Itu sih. Ya terima kasih banget Vicky, pertanyaan kamu mengingatkan aku. Oke. Ya benar-benar aku ngerasa ya di gereja ini benar-benar aku ngerasa welcome banget, merasa nyaman dengan orang-orangnya. Kayak oh gila, aku gimana ya, aduh susah untuk diungkapkan. Jadi kayak
gereja sebelumnya dengan gereja ini menurut aku benar-benar berbeda. Kayak misalkan kalau gereja sebelumnya ini aku datang, aku beribadah, oh ya udah gitu. Kayak aku cuman kenalan sama orang yang aku kenal aja, maksudnya ngomong sama orang yang aku kenal gitu. Sedangkan kalau di sini tuh benar-benar kayak aku bisa kenal sama semua orang-orangnya juga welcome banget sama aku. Jadi aku kan ngerasa nyaman juga gitu. Ya gimana Amelia Johanna? Pertama, teman-teman yang di sini tuh kan aku ada yang udah aku kenal kan, kayak misalnya aku Stephen Vincent, terus dulu juga ada Felicia Dewi, kan? Kayak aku memang nyaman sebenarnya temenan sama mereka. Dari kalau Agus Vincent kan emang baru-baru ini kan aku merasa nyaman juga karena mereka berubah gitu. Tapi kalau Felicia Dewi emang dari dulu gitu, terus aku bisa ngerasa oh kayak gini ya komunitasnya. Aku juga kayak merasa di dalam family banget gitu loh. Ya kan kayak aku tuh punya new family gitu loh, nggak cuman kalau temen tuh banyak loh. Temen tuh banyak kayak misalnya tapi temen yang mau kita buat jadi lebih maju, yang bisa negor kita. Misalnya aku salah, aku ditegor gitu loh. Tapi aku tahu itu tuh tegorannya untuk bikin aku jadi lebih baik lagi gitu. Aku ngerasanya gitu sih. Apa sih yang mungkin Cece ini harapkan untuk ke depannya? Yang aku harapkan ya. Yang aku harapin itu aku bisa selalu dipakai sama Tuhan, bisa bawa orang terdekat aku untuk menerima Tuhan, Yesus. Ya, itu yang aku harapin sih. Kalau aku, semoga aku bisa lebih dekat sama pribadinya Tuhan. Aku bisa ngerti apa sih yang Tuhan mau di hidup aku. Aku nggak terus-terusan egois, nggak terus-terusan lari kayak Tuhan aku maunya yang ini gitu. Tapi aku sekarang mau belajar buat lunakin hatiku kayak Tuhan maunya apa. Terusnya aku juga mau menangin banyak jiwa-jiwa. Gitu. Karena aku ngerasa Tuhan tuh kasih Tuhan kasih aku tuh banyak beban jiwa-jiwa yang ada di hati aku itu supaya aku bisa menangkan gitu loh. Iya sih, gitu juga. Wow, sangat luar biasa ya kesaksian yang pertama. Gimana kita bisa lihat dari contohnya dari Tiffany, maksudnya bahkan Tuhan sudah bekerja di dalam hidupnya Tiffany sejak dari Tiffany ikut organisasi di universitas gitu, maksudnya di mana ikut camp, terus kayak bisa dilawat Tuhan dan dari situ pelan-pelan sampai sekarang Tuhan bawa sampai lahir baru gitu. Dan juga si Amel juga di mana Tuhan sejak dari tadi diceritain juga kita sejak di Sydney Tuhan sudah panggil pulang gitu, terus kayak sekarang bisa melihat bagaimana Tuhan tuh sebenarnya sudah merencanakan ini semua gitu loh untuk terjadi gitu loh. Gitu, dan bahkan di pandemi ini pun Tuhan bisa bekerja secara luar biasa dan melawat dan merubah setiap hidup orang gitu. Oh, luar biasa banget sih. Alright, thank you Ci Penny, Ci Amel, luar biasa banget kesaksiannya. See you soon, Bye bye.